yang populasinya tentu saja jauh lebih banyak daripada Oke. yang menang. Nah, Pak Guru, saya mau agak sedikit masuk ke pendidikan lagi karena tadi ada kaitannya dengan kebodohan tadi ya. Kan Pak Guru tadi bilang bahwa pendidikan itu saat ini sistem pendidikan yang ya sepemikiran dengan Pak Guru itu mungkin nggak terlalu banyak atau saat ini mungkin ada 1-2. Tapi sekarang banyak sekali isu-isu dengan pesantren, cerita tentang pesantren yang banyak kasus lah. Pak, saya juga nonton di videonya Pak Guru kan, ada pesantren, ada percabulan lah, pelecehan lah dan seterusnya. Itu menurut Pak Guru gimana tuh? Yang sekarang ini banyak terjadi dari guru-gurunya malah yang pelakunya begitu. Iya, makanya gini, saya tuh beragama Islam dan saya menganggap bahwa Islam itu adalah sesuatu yang sakral. Ya. Setiap orang yang beragama itu menganggap agamanya itu sesuatu yang sakral, wajar kan ya? Nah, wajar. Nah, tetapi karena logika kita itu tertutupi oleh yang tadi itu, kebodohan yang disengaja. Kita tertutupi oleh kebodohan yang disengaja, maka banyak di antara kita itu yang kemudian membalik realitas gitu. Sesuatu yang disakralkan menjadi tidak sakral, sesuatu yang tidak sakral jadi sakral. Pesantren itu profan. Saya tekankan sekali lagi, pesantren itu produk budaya. Bagaimanapun. Misalkan di zaman Nabi bikin pendidikan ya namanya kutab misalkan ya. Pelajarannya apa? Pelajarannya berolahraga, baca tulis. Kemudian di era para sahabat antropologi, ilmu budaya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ngikutin ajaran pelajaran Nabi, misalkan yang ngikutin misalkan pendidikannya ala Nabi, ya pelajarannya yang pelajaran seperti itu. Kalau mau. Bahkan di era kekhalifahan Umayyah dan kemudian Abbasiyah, itu ada ilmu perbandingan agama. Itu seminggu sekali ada dialog antar agama di depan khalifah. Kalau mau pelajarannya kayak gitu. Tapi kan nggak gitu. Artinya apa? Artinya ya mau pesantren, mau apa yang sekarang bermunculan kutab apa dan sebagainya, itu sebenarnya adalah produk budaya. Dan karena itu maka dia sah, legal, boleh untuk dikritik. Nah, sekarang kenapa pesantren ada banyak sekali? Kita samar soal datanya ya. Kita samar soal datanya berapa persennya, tapi setidaknya media masa kita memberitakan itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu ada kejadian di pesantren yang buruk-buruk yang menunjukkan bahwa di situ itu ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, tetapi sesuatu yang harus diperbaiki itu tidak boleh diperbaiki, tidak boleh disentuh karena dianggap sakral. Hanya gara-gara di pesantren itu kemudian mengajarkan ritual-ritual, tradisi-tradisi dalam Islam, bukan berarti itu sakral kan? Sebenarnya kan begitu. Betul. Nah, tapi gara-gara itu begitu, maka dimanfaatkan sehingga pesantren yang beneran, kiai yang beneran itu jadi kena imbasnya. Sekarang itu MUI, Kementerian Agama dan sebagainya susah untuk mengeluarkan izin untuk pesantren misalkan. Jadi karena apa? Iya karena banyak kasus pencabulan itu. Artinya pesantren yang beneran juga malah samar ya jadi malah samar, kita gak bisa ini. Bahkan ada di selatan Jawa Barat itu pesantren-pesantren itu mengajarkan kesesatan, mengajarkan anti NKRI misalkan yang seperti itu banyak sekali. Tapi itu tetap bertahan gara-gara itu adalah modal kampanye bagi paslon tertentu. Wow. Jadi paslon ngomong sama satu kiainya, Pak Kiai punya suara berapa? Ada 10.000. Santri saya sekian, keluarganya sekian. Kalau saya bilang pilih coblos A, ya mereka pilih coblos A. Ya udah Pak, nanti pesantrennya saya bantu ngebangun, tapi nanti coblos saya ya. Itu jadi transaksi, alat transaksi dari yang kecil sampai yang gede itu ada alat transaksi.